warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perawat Online. Ya, kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang keperawatan keluarga ya, konsep keperawatan keluarga. Sebelum kita masuk ke materi, ini overview-nya. Kita akan membahas tentang definisi keluarga, tipe keluarga, struktur keluarga, fungsi keluarga, dan mekanisme coping keluarga. Pengertian dari keluarga menurut Debkes, yaitu unit terkecil dari masyarakat, terdiri dari kakak serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Ya, ini definisi keluarga dari Debkes ya. Kemudian definisi keluarga menurut Friedman, dua orang atau lebih yang disatukan oleh kebersamaan dan kedekatan emosional serta mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari keluarga. Sedangkan definisi dari Bailon dan Maclaya, dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, hidup dalam satu rumah tangga, melakukan interaksi satu sama lain sesuai perannya, serta menciptakan dan mempertahankan suatu budaya. Berikutnya yaitu karakteristik keluarga. Karakteristik keluarga ini terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Anggota keluarga biasanya hidup bersama, atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa yang harus ngekos atau kontrak di luar kota ya, tidak serta-merta dengan keluar dari rumah maka diputus sebagai anggota keluarga, tidak ya. Jadi kan mereka tetap menjadi anggota keluarga, tetap diberikan perhatian dari orang tuanya walaupun sudah terpisah tempat tinggal. Kemudian anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial. Jadi suami punya peran sebagai suami, juga punya peran sebagai ayah. Begitu juga istri punya peran sebagai istri dan punya peran sebagai ibu. Kemudian sebagai anak memiliki peran sebagai anak sendiri dan memiliki peran sebagai kakak atau mungkin adik, seperti itu. Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya serta meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota keluarga yang lain. Kemudian kita akan membahas tentang tipe keluarga. Ada ini ya, ada 3 teori menurut Sussman dan McLean. Kemudian menurut Anderson Carter dan menurut konteks keilmuan. Yang pertama kita akan membahas dari Sussman dulu. Ada istilah keluarga tradisional. Nah, seperti yang kita ketahui ya, ada keluarga tradisional ini disebut keluarga inti, ada ayah, ibu, dan anak. Kemudian ada juga pasangan inti. Nah, pasangan inti suami dan istri saja. Ini belum memiliki anak. Kemudian ada lajang yang tinggal sendiri. Kemudian ada keluarga besar yang mencakup 3 generasi. Jadi ada mbahnya, orang tua, dan anaknya. Kemudian pasangan usia pertengahan atau lansia, ini yang anaknya sudah menikah ya, jadi kembali lagi orang tuanya ini hidup berdua. Kemudian jaringan keluarga besar. Kemudian keluarga dengan orang tua tunggal, bisa karena perceraian ataupun meninggal. Jadi ini adalah keluarga tradisional. Kemudian menurut Sussman ada keluarga non-tradisional. Ada pasangan yang memiliki anak tanpa menikah. Nah, ini masuk keluarga non-tradisional.
Tapi bukan berarti ini keluarga modern ya, ini bukan keluarga modern, tapi keluarga non-tradisional. Kemudian ada pasangan yang hidup bersama tanpa menikah. Jadi ini yang aneh-aneh ya, yang tidak sewajarnya ya. Kemudian keluarga homoseksual, gay atau lesbian. Kemudian ada keluarga komuni, yaitu keluarga dengan lebih dari satu pasang monogami dengan anak-anak secara bersama-sama menggunakan fasilitas serta sumber-sumber yang ada. Kemudian kita lanjut ke menurut Anderson Carter, ada keluarga inti atau yang sering kita ini ya, sering muncul biasanya di soal-soal itu ada nuclear family. Apa saja? Terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Kemudian ada keluarga besar atau extended family. Keluarga inti ditambah dengan sanak saudara, nenek, kakek, keponakan, sepupu, paman, bibi, dan lain sebagainya. Kemudian ada keluarga berantai atau serial family. Ini pria dan wanita yang telah menikah dan mungkin telah punya anak, tetapi kemudian bercerai dan masing-masing menikah lagi, serta memiliki anak-anak dengan pasangannya masing-masing, tetapi semuanya menganggap sebagai satu keluarga. Itu walaupun jarang dan hampir tidak pernah kita temui, itu disebut dengan keluarga berantai. Kemudian keluarga duda atau janda, nah ini terjadi karena perceraian atau kematian. Kemudian keluarga berkomposisi. Ini keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama-sama. Kemudian keluarga kabitas. Dua orang menjadi satu tanpa pernikahan, tetapi membentuk satu keluarga. Jadi di dalam Anderson ini tidak dispesifikan keluarga tradisional dan non-tradisional seperti Sussman tadi ya. Kalau di Anderson ini langsung dibagi pada masing-masing definisinya. Kemudian yang berikutnya yaitu menurut konteks keilmuan. Sama ya, ada tradisional nuklir yaitu keluarga inti, ada ayah, ibu, dan anak. Kemudian rekonstitut nuklir, ini pembentukan baru dari keluarga inti melalui pernikahan kembali. Kemudian middle age atau aging couple, suami istri dengan anak yang sudah meninggalkan rumah karena sekolah, perkawinan, atau bekerja. Kemudian diadik nuklir, ini suami istri yang sudah berumur namun tidak memiliki keturunan. Kemudian single parent, keluarga dengan satu orang tua sebagai akibat dari perceraian atau kematian. Kemudian ada dual parent, ini suami istri orang sama-sama sebagai pegawai atau mungkin orang karir dan tanpa anak. Ini biasanya kebanyakan di negara Jepang ya, mereka mengejar mengejar karir dan sampai mungkin tidak sempat untuk memikirkan keturunan. Kemudian commuter married, nah ini pasangan suami istri, ini yang mungkin kebanyakan pada era saat ini ya. Pasangan suami istri sama-sama bekerja dan tinggal terpisah pada jarak tertentu. Keduanya saling mencari pada waktu-waktu tertentu, biasanya waktu weekend ya. Kemudian single adult, wanita atau pria dewasa tinggal sendiri dengan tidak adanya keinginan untuk menikah. Kemudian three generation, 3 generasi atau lebih yang tinggal serumah.
Kemudian institusional, anak-anak atau orang-orang dewasa tinggal dalam satu panti. Nah, ini seperti panti Breda atau mungkin panti asuhan. Kemudian ada komunal, rumah yang terdiri dari 2 atau lebih pasangan yang monogami dengan anak-anaknya dan bersama-sama berbagi fasilitas. Kemudian group marriage, rumah terdiri dari beberapa orang dewasa sebagai mitra dalam segala aktivitas rumah dan keturunannya di dalam satu kesatuan keluarga. Nah, ini hampir tidak pernah kita temui di Indonesia, mungkin ini di luar negeri ya. Kemudian ada unmarried parent and child, ibu dengan anak yang pernikahannya tidak dikehendaki dan kemudian anaknya diadopsi. Ada cohabitating couple, 2 orang atau satu pasangan yang bersama tanpa menikah. Kemudian ada extended family, nuclear family dan anggota keluarga yang lain tinggal dalam satu rumah dan berorientasi pada satu kepala keluarga. Ya, itu tadi. Kemudian yang berikutnya yaitu struktur keluarga. Jadi dalam membentuk suatu keluarga ada struktur-strukturnya ya. Yang penting yaitu yang pertama ada pola dan proses komunikasi. Ini yang struktur pembangun yang paling kuat ya, adanya komunikasi. Pola interaksi keluarga yang berfungsi yaitu sebagai yang bersifat terbuka dan jujur. Kemudian selalu menyelesaikan konflik keluarga, berpikiran positif dan tidak mengulang-ulang isu dan pendapat sendiri. Dan ini pola interaksi keluarga dengan berkomunikasi fungsinya untuk itu. Supaya jujur, terbuka, supaya menyelesaikan masalah, tetap berpikir positif dan tidak maunya sendiri ya. Kemudian karakteristik komunikasi keluarga berfungsi untuk ini. Ada karakteristik pengirim. Ya, pengirim adalah yang memberi pesan. Jadi dalam berkomunikasi kan terdiri dari 2 hal ya, pemberi pesan dan penerima pesan. Karakteristik pengirim yakin dalam mengemukakan sesuatu atau pendapat. Apa yang disampaikan jelas dan berkualitas, selalu meminta dan menerima umpan balik. Kemudian untuk karakteristik dari penerima yaitu siap mendengarkan, memberikan umpan balik dan melakukan validasi. Struktur yang berikutnya yaitu struktur peran, serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan. Misalnya peran sebagai suami, peran sebagai ayah, peran sebagai istri, peran sebagai ibu, peran sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, seperti itu. Kadang peran ini tidak dapat dijalankan. Mungkin ada kasusnya mungkin orang tuanya sakit atau mungkin tidak memberikan nafkah sehingga si anak ini terpaksa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup adik-adiknya dan dirinya, seperti itu. Kemudian ada struktur kekuatan ya. Kekuatan itu apa? Kemampuan potensial ataupun aktual individu untuk mengendalikan atau mempengaruhi perilaku orang lain ke arah positif. Jadi macam-macamnya banyak. Ada legitimasi power. Ini wewenang primer yang merujuk pada kepercayaan bersama bahwa dalam satu keluarga, satu orang mempunyai hak untuk mengontrol tingkah laku anggota keluarga yang lain. Ada referent power, kekuasaan yang dimiliki orang-orang tertentu terhadap orang lain
karena identifikasi positif terhadap mereka, seperti identifikasi positif seorang anak dengan orang tua. Jadi orang tuanya sebagai role model. Kalau yang tadi lagi masih ini ya, yang mempunyai hak untuk mengontrol tingkah laku, ini biasanya kepala keluarga ya. Untuk referen power ini biasanya orang tua memberikan contoh kepada si anak supaya misal kalau membuang sampah ke tempat sampah, contohnya seperti itu. Kemudian ada reward power. Nah, ini pengaruh kekuasaan karena adanya harapan yang akan diterima oleh seseorang dari orang yang mempunyai pengaruh karena kepatuhannya, seperti ketaatan anak terhadap orang tua. Jadi misal si orang tua menyuruh anaknya belajar, nah, kemudian si anak ini mendapatkan prestasi yang baik, kemudian diberikan hadiah oleh orang tua. Nah, ini pemberian hadiah itu atau penghargaan atau pujian itu adalah reward power. Kemudian ada coercive power, yaitu sumber kekuasaan kebalikan dari reward power tadi ya, yang mempunyai kemampuan untuk menghukum dengan paksaan, ancaman atau kekerasan bila mereka tidak mau taat. Seperti itu. Mungkin kalau si anak ini melakukan kesalahan, nah, entah itu ditegur ya, itu juga coercive power. Affective power, kekuasaan yang diberikan melalui manipulasi dengan memberikan atau tidak memberikan afeksi atau kehangatan, cinta kasih, misalnya hubungan seksual pasangan suami istri. Kemudian nilai-nilai keluarga. Nilai keluarga merupakan suatu pedoman bagi perkembangan norma dan peraturan. Norma adalah perilaku yang baik menurut masyarakat berdasarkan sistem nilai dalam keluarga. Budaya adalah kumpulan dari pola perilaku yang dapat dipelajari, dibagi dan ditularkan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi tiap-tiap keluarga ini memiliki nilai, memiliki norma, memiliki peraturan yang berbeda-beda ya. Memiliki budaya yang berbeda-beda juga. Struktur keluarga ini ada 3 klasifikasi juga terkait dengan dominasi jalur hubungan darah. Nah, ini biasanya yang hasil perkawinan dari 2 suku, biasanya suku apa dengan suku apa, kemudian nanti si anak ini akan ikut ke suku yang mana. Yang paling kuat adalah yang marga mana ya, seperti itu, marga dari si bapak atau marga dari si ibu. Jika marga dari si bapak ini yang lebih kuat, maka dominasi jalur hubungan darahnya yaitu patrilineal. Sedangkan jika marga yang paling kuat dari si ibu, maka dominasi jalur hubungan darahnya disebut matrilineal. Kemudian dominasi keberadaan tempat tinggal ya. Nah, ini terkait dengan tempat tinggal. Jadi jika sepasang ini menikah, kemudian si istrinya ini diajak ke rumah si suami, di mana dalam satu area itu adalah keluarga dari si suami semua. Jadi bukan hanya tetangga kanan kirinya saja, tapi satu area, mungkin satu dusun ya, itu keluarga dari si suami semua, maka disebut dengan patrilokal. Jika sebaliknya pada pernikahan tersebut si suami masuk ke area kawasan si istri ini, maka disebut dengan matrilokal. Nah, ini biasanya kalau matrilokal ada di suku Koja, kemudian di matrilokal ini suku Minangkabau,
suku Mimika, ini contohnya. Kemudian dominasi pengambilan keputusan ini ya, kalau ini saya rasa di Indonesia ya semua biasanya pengambil keputusan biasanya adalah patriarkal atau si ayah dalam mengambil keputusan. Tapi kalau seandainya dalam suatu keluarga tersebut yang mengambil keputusan adalah si ibu, maka disebut dengan dominasi pengambilan keputusan matriarkal. Kemudian ini adalah fungsi keluarga menurut Friedman. Ada fungsi afektif. Fungsi internal keluarga untuk pemenuhan kebutuhan psikososial, saling mengasuh dan memberikan cinta kasih, serta saling menerima dan mendukung. Kemudian ada fungsi sosialisasi dan tempat bersosialisasi. Ini proses perkembangan dan perubahan individu keluarga, tempat anggota keluarga berinteraksi sosial dan belajar berperan di lingkungan sosial. Ada fungsi reproduksi untuk meneruskan kelangsungan keturunan dan menambah SDM. Fungsi ekonomi memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau dulu sandang, pangan, papan ya, tapi kalau sekarang beserta pendidikan. Fungsi perawatan dan pemeliharaan kesehatan, yaitu fungsi merawat anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Itu ada 5 fungsi keluarga ya. Kemudian kita masuk ke mekanisme coping keluarga. Jadi ketika suatu keluarga tersebut mengalami suatu masalah, nah ini penyelesaiannya bagaimana tergantung dari mekanisme coping masing-masing keluarga. Mekanisme coping itu apa sih? Beberapa mungkin masih belum mengetahui ya. Mekanisme coping adalah berbagai usaha yang dilakukan individu untuk menanggulangi stres yang dihadapi. Coping keluarga adalah manajemen kejadian stres oleh keluarga dan oleh tiap individu dalam keluarga. Adalah proses kognitif dan afektif di mana individu dan sistem keluarganya menyesuaikan diri. Ini adalah strateginya. Strategi coping keluarga dapat melalui internal ataupun eksternal. Ya, kalau yang internal ini ada 3 jenis strategi, yaitu strategi hubungan keluarga, kognitif, dan komunikasi. Strategi hubungan keluarga ini mengandalkan kelompok keluarga, kebersamaan yang lebih besar, dan fleksibilitas peran. Jadi misal dalam satu keluarga salah satu dari orang tuanya sakit, nah sehingga mungkin si ibu akhirnya menggantikan si bapak untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya, mungkin bisa membantu kegiatan ibu di rumah seperti itu. Jadi fleksibilitas peran ya, perannya bisa berubah. Kemudian strategi kognitif, normalisasi pengendalian makna masalah dengan pembingkaian ulang dan penilaian pasif. Pemecahan masalah bersama, mendapatkan informasi dan pengetahuan. Jadi terkait dengan fungsi kognitif ya, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, mengambil keputusan. Strategi komunikasi. Nah, di sini jika terjadi masalah yang penting adalah komunikasi terbuka dan jujur menggunakan. Nah, mungkin jika suatu kondisi yang sangat menegangkan bisa diselingi dengan humor atau mungkin tertawa seperti itu sehingga tidak membuat atau menambah stres. Itu tadi yang strategi internal, sekarang yaitu strategi coping keluarga eksternal. Strategi coping keluarga eksternal dalam memelihara jalinan komunikasi yang aktif
dan menggunakan sistem dukungan sosial serta strategi spiritual. Nah, jadi misal ketika tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara internal, ya diutamakan dulu secara internal dulu, jangan sampai keluar dari permasalahan di dalam keluarga tersebut. Baru ketika di dalam masalah internal tidak bisa, barulah bisa ini ya, menggunakan sistem dukungan sosial. Misal minta bantuan Pak RT atau mungkin tetangga, seperti itu. Jika memerlukan juga strategi spiritual. Oke, terima kasih sudah menyimak materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.